Halo Sobat Justitia, kembali lagi bersama saya Andriansa di Media Justitia. Sobat Justitia, pada bulan ini Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, membacakan pidato tentang meminta bank atau leasing untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran kredit selama 1 tahun kepada orang-orang dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peraturan-peraturan dan regulasi yang mengatur serta siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan kebijakan dari keringanan pembiayaan tersebut. Nah, kita mengetahui penyebaran coronavirus ini atau COVID-19 yang sering juga disebut dengan virus corona secara global telah berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Nah, sekarang kita akan membahas siapa saja sebenarnya orang-orang yang berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan ini. Itu diatur dalam POJK nomor 11 tahun 2020. Ya, di sini dijelaskan di pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan debitur atau yang berhak menerima keringanan adalah orang yang terkena dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, dan debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pada sektor ekonomi yang antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia termasuk dalam sektor bisnis ini, tapi tidak terkena dampak langsung ataupun tidak langsung, nah, tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Jadi, ini harus terkena dampak dan harus dalam sektor yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, apa saja sih prioritas atau syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk mendapatkan keringanan kredit ini? Nah, yang pertama itu nilai kreditnya di bawah 10 miliar. Ya, jadi kalau rekan-rekan nilai kreditnya di bawah 10 miliar itu bisa termasuk dalam syarat-syaratnya. Yang kedua, periode maksimal 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan. Jadi maksimal 1 tahun untuk penyesuaian pembayarannya. Jadi bukan dihapuskan ya. Jangan juga kita berpikir, oh, utangnya dipotong 1 tahun, tidak, tapi penyesuaian kembali seperti apa. Nah, penyesuaiannya seperti apa? Itu ada beberapa jenis penyesuaian di sini. Yang pertama itu penurunan suku bunga, ya. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu kredit ataupun cicilan. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok. Yang keempat, pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit pembiayaan. Dan yang terakhir, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Jadi itu jenis-jenis bentuk penyesuaian pembiayaan cicilan yang diberikan dan diatur dalam POJK nomor 11 tahun 2020. Yang selanjutnya, siapa lagi yang berhak mendapatkan keringanan cicilan ini? Itu adalah kita harus mengajukan atau membuat pengajuan kepada bank ataupun leasing melalui call center ataupun email. Jadi rekan-rekan semuanya tidak perlu berbondong-bondong ke leasing, ke bank untuk mengajukan, tidak. Cukup hubungi call center bank atau leasing masing-masing atau ajukan via email. Nanti bank ataupun leasing akan memberikan form atau form pendaftaran untuk pengajuan. Lalu jika kolektif, kalau misalnya dia kolektif dari perusahaan, maka direksi dari perusahaan tersebut wajib memvalidasi data debitur kepada bank ataupun leasing. Jadi harus kolektif dan divalidasi. Nah, rekan-rekan, apabila rekan-rekan sudah termasuk di syarat-syarat tersebut, prioritas yang disampaikan, maka silakan mengajukan. Tapi kalau misalnya tidak termasuk, tapi sebenarnya ada hal-hal yang dirasa perlu
dan hal-hal yang memang memungkinkan Sobat Justitia semuanya tidak mampu untuk membayar kredit ataupun cicilan Sobat Justitia semuanya, maka Sobat Justitia sampaikan saja kepada bank ataupun leasing. Nanti bank atau leasing akan memiliki syarat atau standar tersendiri untuk menilai apakah Sobat Justitia atau rekan-rekan sekalian bisa mengajukan keringanan cicilan atau tidak. Jadi jangan ragu, silakan berdiskusi dengan bank ataupun leasing tempat rekan-rekan semuanya mengajukan pinjaman ataupun cicilan. Jadi silahkan didiskusikan agar tidak terjadi miskomunikasi, ya. Lalu rekan-rekan, dengan adanya keluarnya peraturan OJK ini, maka diminta kepada rekan-rekan semuanya apabila ada debt collector yang menagih utang rekan-rekan sekalian tanpa melewati prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, silahkan laporkan ke bank atau leasing masing-masing tempat pengajuan, atau rekan-rekan juga bisa melaporkan ke OJK dengan menghubungi telepon di nomor 157 ini saya sampaikan, atau rekan-rekan juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 0811 57 157 157, atau bisa mengirimkan email ke konsumen@ojk.go.id dengan mencantumkan alasan-alasan dan keluhan-keluhan konsumen. Dan semoga nanti dari pihak OJK akan memberikan tanggapan terkait keluhan-keluhan yang dirasakan oleh konsumen. Akhir kata, saya sampaikan kepada seluruh Sobat Justitia dimanapun berada, semoga kita tetap selalu sehat walafiat, dan semoga apa yang kita jalankan sehari-hari dapat berjalan dengan baik, dan tentunya kita terhindar dari infeksi COVID-19 atau virus corona. Terima kasih, akhir kata dari saya, semangat terus Sobat Justitia.